Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Pak Muslih. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7 untuk kelas 6 tentang kepemimpinan. Arti pemimpin di sekitar kita. Pernahkah anak-anak berbicara di tempat umum atau berbicara di depan orang banyak? Nah, tentunya sesekali anak-anak pernah menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman kalian. Nah, itu salah satu poin bagaimana anak nanti akan belajar tentang kepemimpinan. Nah, dalam materi ini kita nanti akan membahas jiwa kepemimpinan karena semua orang ini merupakan sebuah pemimpin. Di antaranya ya pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mengarahkan menjadi yang lebih baik. Dan pemimpin yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada pemimpin negara, yaitu seorang presiden, ada pemimpin provinsi, seorang gubernur, ada pemimpin kabupaten, seorang bupati, pemimpin desa, seorang lurah, ya, pemimpin keluarga adalah ayah dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana jiwa kepemimpinan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berpidato, ya, melalui berpidato. Karena dengan berpidato ini akan membentuk jiwa karakter anak-anak untuk menjadi jiwa pemimpin di depan orang lain. Nah, kali ini kita pelajari tentang pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara satu arah, ya, satu arah yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Orang yang berpidato itu namanya orator. Nah, orang yang mendengarkan itu namanya audiensi. Nah, kemudian dalam pidato itu juga diperlukan persiapan tertentu agar apa? Agar yang disampaikan dalam pidatonya ini nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, silakan anak-anak membaca dalam teks pidato di buku LKS-mu dan temukan informasinya. Jadi silakan nanti dibaca dalam buku LKS yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan pidato. Nah, nanti silakan dapat membuat peta konsepnya itu dengan di mana tempat pidato itu disampaikan. Kemudian siapa nama pembicara atau nama orator dalam pidato tersebut. Kemudian siapa audiensinya atau siapa pendengarnya dalam pidato tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kepemimpinan dari orator atau yang memberi pidato tersebut. Kemudian apa tema pidatonya dan bagaimanakah urutan pidatonya. Jadi memang dalam berpidato itu kita harus paham bagaimana urutan-urutan dalam pidatonya. Contohnya seperti ini, ya. Bagian-bagian dari pidato. Nah, tentunya anak-anak pernah berada dalam suatu kegiatan mendengarkan suatu pidato. Yang pertama, bagian pidato adalah salam pembuka. Nah, ini biasanya ada selamat pagi, selamat sore, salam sehat dan sejahtera, ataupun dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya, sapaan penghormatan. Nah, sapaan penghormatan ini diurutkan dari yang tertinggi atau yang lebih dihormati ketika dalam pidato itu siapa yang hadir. Misalnya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kauman. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru kelas dari SD Negeri Kauman. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dan yang kami cintai anak-anakku semuanya. Nah, itu sebenarnya salam penghormatan. Salam penghormatan diurutkan dari yang tertinggi, siapa yang hadir di situ.
Kemudian pendahuluan, ya, pendahuluan ini kita ada ungkapan rasa syukur. Biasanya ada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan dan seterusnya. Intinya ucapan rasa syukur kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam pendahuluan atau ucapan rasa syukurnya. Kemudian isi dari pidato. Lah, isi dari pidato ya sesuai dengan pidato yang mau disampaikan, isinya tentang apa di situ. Kemudian harapan dalam pidato, ya. Biasanya didahului dengan mudah-mudahan, semoga, dan lain sebagainya. Ini biasanya berada setelah isi atau di akhir pidato. Nah, harapan-harapan di sini biasanya juga berada dalam penutupan sebuah pidato. Jadi ini nomor 5 dan nomor 6 ini bisa gabung jadi satu. Ini biasanya harapan-harapan ini berada dalam sebuah penutupan pidato. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, ya. Salam penutup biasanya diakhiri juga dengan kegiatan sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditutup dengan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk salam penutup. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk bagian-bagian pidato ada salam pembuka, salam penghormatan, pendahuluan. Nah, salam pembuka dan penghormatan ini bisa juga masuk dalam pendahuluan. Kemudian isi pidato, harapan-harapannya, penutup, dan salam penutup. Nah, nanti bisa anak-anak cari, ya, bisa anak-anak cari teks pidatonya, kemudian bisa anak-anak temukan bagian-bagian pidatonya berdasarkan teks pidato tersebut. Kemudian yang berikutnya juga, ketika anak-anak mempunyai jiwa kepemimpinan, ya, jangan namanya anak-anak sudah mulai beranjak remaja, artinya berani mengungkapkan sebuah pendapat di depan orang lain. Nah, ini berkaitan juga dengan perkembangan fisik anak-anak yang telah memasuki masa pubertas. Nah, kali ini kita akan membandingkan perbandingan fisik, ya, sebelum, saat, dan setelah pubertas. Nah, sebelum pubertas itu anak-anak memasuki tahapan masa anak-anak, ya, sebelum pubertas. Nah, kemudian setelah masa anak-anak masuk masa remaja atau masa pubertas. Kemudian setelah masa remaja atau masa pubertas masuk kepada masa dewasa. Tentunya anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri dari masing-masing tahapan pertumbuhan manusia. Jadi dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dan masa dewasa, dan terakhir masa tua atau manula. Untuk masa anak-anak, ya, untuk masa anak-anak ini, ya, masa anak-anak, perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, mampu berhitung, memiliki rasa sedih, malu. Kemudian yang sering terjadi ini banyak bertanya, banyak ingin tahu. Nah, ini pada masa anak-anak sebelum masa pubertas. Kemudian juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Ini untuk masa anak-anak. Kemudian biasanya juga pada masa anak-anak ini seringkalinya kalau anak-anak juga punya adik yang masih kecil, umur sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini kadang-kala suka mencoret-coret, ya, suka mencoret-coret di dinding, mencoret-coret di buku, dan lain sebagainya. Karena itu berkaitan dengan perkembangan fisiknya pada masa anak-anak, karena mereka ingin tahu, ya,
memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang berikutnya masa remaja atau masa pubertas. Nah, kalian sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri masa pubertas yang terjadi baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan, karena ditandai dengan adanya perubahan primer dan perubahan sekunder pada masing-masing baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Secara umum, pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian alami pada umur yang sama. Karena apa? Ada, walaupun ya sudah masuk masa pubertas, kan ada yang sudah mengalami masa pubertas pada umur yang sama, ada juga yang belum mengalami tanda-tanda pubertas, karena sesuai dengan kematangan hormon dalam tubuhnya masing-masing. Tetapi ada baiknya ya anak-anak itu mengetahui apakah saya sudah masuk masa pubertas, apakah saya belum, ya, dengan memperhatikan ciri-cirinya baik secara primer maupun secara sekunder. Kemudian masa dewasa setelah masa pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian masa dewasa sudah memiliki kematangan berpikir. Ya, kalau masa remaja pola pikirnya ini kadang-kadang anak-anak itu kan belum stabil, ya, belum stabil, masih mencari jati dirinya. Kemudian kadangkala ini pola pikirnya masih terburu-buru dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, ketika masuk di masa dewasa ini anak-anak mulai berpikir secara matang, ya, tidak desah-desuh. Itu artinya seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi masa pubertas yang anak-anak alami, ya? Yang pertama, menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Jadi makanlah makanan yang banyak mengandung gizi, karena ini berkaitan dengan pertumbuhan anak-anak semuanya, ya. Kemudian rajin berolahraga. Kemudian banyak minum air putih. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis. Nah, seperti kita ketahui ya, masa pubertas, masa remaja itu salah satu cirinya adalah perubahan primernya, ya, itu menandakan telah berfungsinya organ reproduksi, ya. Jadi kita harus hati-hati dalam pergaulan, terutama dengan lawan jenis, ya. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar norma-norma masyarakat dan yang melanggar norma-norma agama. Kemudian menjaga kebersihan tubuh, ya, karena pada masa pubertas, ya, kelenjar hormon tubuh kita ini meningkat, kelenjar keringat kita ini meningkat, maka jagalah kebersihannya. Ketika tidak terjaga, lah ini akan mudah datangnya kuman, mudah timbulnya jerawat. Nah, jadi mandi 2 kali sehari, ya, bersihkan sekitar organ reproduksi atau alat kelamin anak-anak ketika mandi. Kemudian bagi anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, ketika sehabis buang air kecil, ya, bersuci atau dibersihkan. Bagi anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi, ya, jagalah kesehatan pola makannya dan jagalah kebersihan organ atau alat kelamin dari anak-anak semuanya. Dan semuanya kan demi menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi dan kebersihan tubuh pada umumnya. Kemudian rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Jadi segala sesuatu di kehidupan ini yang menjadi tameng, ya, bagaimana kita itu mau berbuat baik, bagaimana mau kita itu bergaul dengan orang lain adalah agama yang kita anut. Jadi
berpegang teguhlah kepada agama kalian masing-masing, rajinlah beribadah sesuai agamanya masing-masing. Agar apa? Agar anak-anak dalam pergaulan ini, kemudian dalam bermasyarakat ini selalu menggunakannya dalam hal-hal yang kebaikan, ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir, pilihlah bacaan maupun tontonan yang sesuai umur. Jadi marilah kita berbanyak membaca, ataupun ketika kita mencari hiburan maka carilah tontonan yang sesuai umur. Jangan sampai yang belum sesuai umur kita menjadi konsumsi kita ini, karena akan merusak otak kita. Jadi sekali lagi, pendampingan orang tua sangat diperlukan ketika anak-anak yang memasuki masa remaja ini dalam membaca maupun melihat tontonan dalam televisi maupun searching atau browsing di internet. Karena apa? Ketika kita searching atau browsing di internet, tanpa kita sadari banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memasukkan fitur-fitur atau konten-konten yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merusak psikologis anak, yang bisa merusak pola pikir anak. Jadi tentunya peran orang tua sangat penting di sini. Semuanya demi masa pubertas anak-anak semuanya ini dengan masa pubertas yang lancar, yang baik sesuai dengan umur anak-anak semuanya. Baik anak-anak, demikian untuk tema 7, untuk subtema 1 dan untuk pembelajaran 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.